Assalamualaikum Mbak Ayub. Nggih, waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah bergabung nih. Kok video saya belum muncul, nggak tahu. Oh ya, sudah muncul ini. Baik Bapak, alhamdulillah. Aduh, ini menjelang puasa, mepet sana, mepet sini. Nggih. Acarane atus dioyak-oyak mawon iki. Nggih, pengennya puasa nggak ngapa-ngapain tapi kok kayaknya nggak mungkin. Pengennya cuma tidur tapi ya nggak mungkin. Nggih Bapak Ibu, alhamdulillah ini sampun rawuh sedanten. Kita mulai langsung mawon nggih. Nggih, Bu. Nggih. Siap. Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu. Sugeng enjang Bu Ayub. Sugeng enjang Bu Ayub. Nggih, Bapak Ibu, alhamdulillah senang sekali saya bisa kembali dengan Bapak Ibu untuk melaksanakan PMO bulan Maret tanggal 18 Maret 2023 pukul 9.52 yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jete 1 Kabupaten Sragen Pak Haryadi. Pripun kabarnya Pak Har? Nggih, alhamdulillah sehat Ibu. Mugi Ibu pun paringi sehat ugi, lancar rezeki, lancar tugasipun. Amin. Amin, amin. Nggih, matur nuwun Bapak. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru Komite Pembelajaran kelas 1, Bu Retno. Pripun kabarnya Bu Retno? Alhamdulillah, saya Bu sehat. Alhamdulillah, nggih. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP kelas 4, Bu Dia. Pripun kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah Ibu. Tapi nggih lagi ledek-ledek niki. Nggih, sami-sami. Ini saya juga wah, wis ra karu-karuan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini kita PMO kalau saya nggak keliru tuh ke-6 apa ke-7 ngaten nggih. Tak terasa sudah banyak PMO terlewati dan juga ini dengan JT1 ini PMO pertama saya bulan ini. Harusnya PMO-nya itu kalau dijadwal diharapkan dimulai dari tanggal 15-an gitu, 15, 16. Tapi saya baru bisa mulai hari Sabtu ini. Menjelang puasa, nggak kerasa seminggu lagi, nggak ada seminggu ya, 3 hari, 4 hari, hari Kamis. Baik Bapak Ibu, di PMO bulan Maret ini, monggo saged diceritakan aktivitas Bapak Ibu sebulan ke belakang nggih. Kita terakhir ketemu bulan Februari itu Bapak Ibu tengah mempersiapkan PTS. Mungkin bisa diceritakan bagaimana PTS-nya, asesmennya seperti apa, ada kendala atau hal baru mboten, dan aktivitas-aktivitas terbaru dari SD Negeri Jete 1. Monggo, sinten ingkang badhe menyampaikan. Terima kasih waktunya Ibu. Saya selaku kepala sekolah mewakili teman-teman. Alhamdulillah untuk sebulan yang lalu setelah kita refleksi kita lanjutkan dengan tugas kita di sekolah. Untuk terakhir ini kita telah melaksanakan asesmen atau PTS, kalau sekarang masih dalam istilah PTS penilaian tengah semester, itu kami laksanakan. Untuk jadwal itu sesuai yang dijadwalkan dari dinas, memang dari dinas kabupaten kemarin memberi jadwal untuk waktunya.
kemarin kami laksanakan kurang lebih 1 minggu, Ibu. Jadi dan kami persiapan berjalan dengan lancar, tertib, dan tidak ada kendala suatu apapun. Untuk soal sudah kami sediakan, kami gandakan, kemarin sudah di percetakan itu sudah kami laksanakan, dan untuk pelaksanaan untuk hasilnya sudah kemarin dikoreksi oleh masing-masing Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Terima kasih Ibu, waktu saya kembalikan. Nggih, baik untuk asesmennya. Kemudian ada kegiatan terkait implementasi kurikulum Merdeka yang lain buatan Bapak? Untuk kami kemarin untuk P5, kemarin pembelajaran dengan di ruang komputer, anak-anak melihat video dari pembelajaran materi yang telah kami sampaikan, yaitu untuk kelas 4 kemarin pembuatan kompos. Jadi di situ anak-anak menyaksikan video langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan kompos, dan setelah itu anak-anak menulis, menyimpulkan, dan istilahnya storytelling dari masing-masing anak di kelompoknya masing-masing. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, ini sebentar nggih, saya coba cek pastinya. Mulai PMO itu September. Jadi di sini ada September, Oktober, November, Desember 1, 2, 3, sebentar. 7 nggih, 7. Mulai PMO September, terus berarti ini PMO yang ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begini Bapak Ibu, mulai PMO yang ke-7, dan berarti kan kita ada 12 nggih. Masih April, Mei, Juni, Juli. Jadi hari ini, bulan ini dan 4 bulan berikutnya ini sedikit lebih gimana Bapak Ibu, saya mau menyampaikannya itu gini. Jadi Bapak Ibu, program sekolah penggerak ini adalah program yang diberikan oleh pemerintah untuk mendampingi sekolah dalam melaksanakan kurikulum yang baru, dalam hal ini kurikulum Merdeka, ngaten nggih. Nah, pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan juga dana guna melaksanakan program atau kegiatan yang khusus tujuannya itu untuk kurikulum Merdeka. Jadi mungkin 6 PMO ke belakang itu saya pribadi maupun sebagai fasilitator itu sedikit longgar atau slow atau santai atau nggih pripun ngaten, tapi tampaknya hasil capaian sekolah-sekolah dampingan saya ini kurang baik. Nah, ini saya sampaikan secara general nggih Bapak Ibu, mboten terkhusus JT1. Jadi saya sampaikan secara general, kalau JT1 itu sudah baik. Makanya PMO saya pertama selalu jadi prioritas saya, tapi saya berikan informasi ini dulu secara general ke 7 sekolah saya. Nah, jadi ngeten, sebenarnya hal ini saya ewuh juga untuk menyampaikan, atau mungkin bisa saja sensitif nggih Bapak Ibu untuk disampaikan, tapi nggih saya juga mohon izin dan saya mungkin baru menyampaikannya di PMO bulan ke-7 ini. Banyak sekolah yang nyun sewu menyerap dana sekolah penggerak ini, tapi tidak fokus atau terkhusus untuk pelaksanaan kurikulum Bapak Ibu.
Padahal dana sekolah penggerak 80 juta yang amit sewu sudah cair, itu kan untuk kurikulum merdeka. Khususnya untuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini di dalam pelaksanaannya tidak hanya untuk peserta didik, tapi misalnya Bapak Ibu gurunya ada kendala di dalam pemahaman ataupun mengimplementasikan kurikulum ini, ya dana tersebut harapannya diserap untuk kegiatan-kegiatan khususon dari kurikulum merdeka ini, ngaten. Nah, ada beberapa sekolah kemarin yang saya kurang tahu nggih, mungkin bagaimana, ada yang untuk infrastruktur atau semuanya sarpras misalnya gitu. Jadi sekali lagi ini general, mboten untuk JT1. Nah, barangkali Bapak Ibu mungkin jadi begini, kasarannya gini Bapak Ibu, ini dikei dana, danane ada, tapi kok PMM durung lulus kabeh ya topiknya, diferensiasinya kok belum terlihat ya, oh pemahaman terkait asesmennya kok enggak jalan ya, oh komunitas belajarnya kok enggak ada ya, oh kok enggak bisa atau gimana, padahal kan sudah ada dana 80 juta ini, dananya malah buat beli genteng, oh buat melapon, oh misalnya ini kasarnya itu begitu Bapak Ibu. Padahal kan dana itu khususon untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru, bagaimana memahami dan melaksanakan kurikulum merdeka, untuk memberikan fasilitas kepada peserta didik, untuk melaksanakan proyek-proyek P5-nya dengan baik, gitu. Jadi, dan sampai 6 bulan terakhir, 6 kali PMO, oh belum semua gurunya lulus PMM, oh ini masih banyak gini. Jadi seperti itu Bapak Ibu kasarnya. Padahal kan harusnya dana 80 juta tersebut bisa dioptimalkan, dimaksimalkan tidak hanya untuk sarana prasarana, tapi juga untuk pengembangan PTK, SDM, dan sekolah, seperti itu. Jadi mungkin saya di bulan ini itu ingin ingin dan juga beberapa sekolah kemarin itu menyampaikan, "Wah nggak bisa kalau ada kegiatan lagi karena dananya sudah habis Mbak Ayub," atau, "Sudah tidak ada ini," begitu Bapak Ibu. Ini general sekali lagi mboten JT1. Jadi hal ini akan saya sampaikan kepada semua sekolah dampingan saya. Terus saya, "Loh kok sudah habis ya?" Tapi ketika saya tanya diferensiasi bagaimana pembelajarannya, oh asesmennya bagaimana, oh peningkatan kapasitas dari guru-guru, oh pengimbasan di guru lain seperti apa, itu kok nggak ada kegiatan atau hal-hal yang disampaikan. Jadi ya saya wah ini apa mungkin, alah fasilitatornya, Mbak Ayu aja wis santai atau wis sembarang-sembarang gitu. Jadi ya seperti itu Bapak Ibu, dan mungkin mulai PMO bulan April itu nanti kita sepakati bersama nggih bulan ini, Bapak Ibu ada kegiatan apa. Jadi mungkin ada target ataupun hal yang akan saya catat dan akan saya tagihkan di bulan April, oh di bulan Mei dan seterusnya Bapak Ibu, ngaten. Jadi, mungkin itu yang akan saya sampaikan. Jadi bukan, dan juga kemarin sih informasinya akan ada kocok ulang atau plotting ulang terkait dengan sekolah dan pendampingan fasilitator. Jadi di sisa tugas saya itu saya hanya niatannya ingin melaksanakan tugas dengan baik, manfaat, berkah barokah gitu Bapak Ibu. Kalau di tahun kedua kok saya sudah tidak mendampingi JT1, tidak ada
beban moral atau bagaimana nggak enak nanti dengan fasilitator berikutnya ataupun hal-hal lain. Jadi saya sudah mengoptimalkan, nanti ya khawatirnya misalnya kok fasilitatornya ganti gitu, terus loh ini setahun kemarin ngapain aja ya kok begini begitu. Ini sekali lagi bukan JT1, hal ini general dan akan saya sampaikan kepada seluruh sekolah saya. Jadi ngaten Bapak Ibu nggih, mungkin mulai PMO ini kita akan sepakati kegiatan apa yang sekiranya mungkin tidak muluk-muluk Bapak Ibu, 1 atau 2 dan itu terlaksana dengan baik, sudah baik, gitu. Saya juga tidak menargetkan yang wow gitu mboten, tapi yang jelas bisa kita identifikasi, petakan, dan sepakati bersama-sama nggih. Tentu saja sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, gitu. Nah, sekarang, Pak Haryadi nyuwun sewu sampun mengunduh data PMM terbaru kemarin yang saya kirimkan. Kalau belum, coba saya tampilkan lagi. Atau Pak Haryadi sudah mempelajarikah dan intinya saya pengen tahu berapa guru yang belum lulus topik Pak Haryadi dan topiknya berapa gitu, sampai mana? Kemarin yang kami unduh itu baru pada untuk 6 guru itu 6 lulus semua untuk PMM-nya. Oke, nggih. Alhamdulillah berarti untuk PMM JT1 sudah tidak ada yang tertinggal nggih Pak Haryadi? Insyaallah tidak, Bu. Oke, nggih. Baik, alhamdulillah kalau begitu, kalau untuk PMM-nya sudah semua. Nah, sekarang terkait dengan diferensiasi pembelajaran. Nah, ini kita sepakati bersama-sama dahulu Bapak Ibu, diferensiasi pembelajaran atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajarannya diawali dengan asesmen diagnostik. Oh, hasil asesmen diagnostik tersebut kemudian dijadikan bekal bagi guru untuk merancang modul ajar. Oh, bagaimana proses pembelajarannya nanti di kelas, metodenya, dan bagaimana asesmen formatif dilakukan, sumatif, semuanya, segala aspek. Nah, sekarang kita mungkin bisa Bu Retno dan Bu Diah menyampaikan sebenarnya kurangnya di apa dan bagaimana. Monggo nanti disampaikan, tapi ini akan saya catat dan kita sepakati bersama nggih Bapak Ibu. Untuk April saya ndak barangkali nanti bisa di-share screen video pengajaran yang ada diferensiasinya dari Bu Retno dan Bu Diah, begitu. Tidak harus video yang diedit, bagaimana ya video saja yang ditampilkan, lalu kemudian bisa dijelaskan, oh mengapa menggunakan metode tersebut, oh tujuannya apa, begitu. Itu terkait dengan diferensiasi, proses mengajar, lalu kemudian melakukan asesmen kepada peserta didiknya. Seperti yang kita diskusikan pada saat PMO bulan Februari, itu kita sudah sama-sama tahu nggih bahwa asesmen tidak hanya tertulis gitu. Harapannya di sini Bapak Ibu guru juga bervariasi proses asesmennya. Jadi besok bulan April di PMO berikutnya fokusnya terkait diferensiasi dulu. Ya ngajar, ya assess gitu Bapak Ibu, ya materi gitu. Nah, kira-kira pripun dos pundi atau barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo disampaikan terkait hal yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Monggo Bu Diah dan Bu Retno untuk pembelajaran diferensiasi.
pripun saya Minta petunjuknya Ibu untuk pembelajaran diferensiasi itu loh. Minta di apa ya? Diajari lah, dikasih tahu. Nggih, baik. Untuk Nah, nggih, baik. Nah, Pak Her, nah sekarang kan di sini kan Bapak Ibu gurunya Pak Her barangkali masih ada yang belum sepenuhnya mengetahui nggih terkait dengan diferensiasi pembelajaran. Nah, saya berharap jika kita sepakat nggih bulan ini dari JT1 mengadakan kegiatan di mana bisa memberikan pemahaman dan pelatihan kepada Bapak Ibu gurunya terkait dengan diferensiasi pembelajaran. Bebas siapapun yang bisa memberikan pelatihan. Boleh dari internal sekolah, boleh dari luar. Kira-kira pripun Pak Her? nggih, insyaallah siap Bu. Nggih. Baik, nggih. Jadi itu untuk bulan Maret dari JT1 karena PMM-nya alhamdulillah juga sudah selesai. Jadi terkait dengan lebih memantapkan ya diferensiasinya. Nggih, ada kendala di dalam melaksanakan P5 ataupun hal-hal lainnya Pak Her? Teknis sekolah, oh ada yang PTK-nya kan kurang nih, ada kendala mboten, sudah ada kabar belum dari dinas? Bagaimana perkembangannya Pak Her? Terima kasih Bu. Untuk P5 ya, ini baru tahap awal untuk semester ini dan begitu anak-anak baru melaksanakan observasi lingkungan kemarin dan pembelajaran dengan digitalisasi melihat video. Untuk kemarin untuk yang observasi anak-anak baru ke lingkungan, anak-anak mencari sampah di sampah-sampah organik yang akan menjadi bahan dari pembuatan kompos yang nanti bisa dijual kepada petani atau dengan karena kami mengadakan sosialisasi ke anak-anak ini memberi pembekalan bahwa harga pupuk yang kimia itu mahal sehingga anak-anak kami kenapa membuat kompos itu karena harga pupuk kimia itu mahal sehingga kita memanfaatkan alam. Jadi kami menanamkan jiwa anak di situ. Kemarin kami waktu pada hari Jumat yang kemarin itu mencari sampah di sekitar di jalan-jalan lingkungan ini yang berupa dedaunan kita ambili, kita kumpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kotoran sampah dari daun beringin itu masing-masing kelompok menyapu, membersihkan lingkungan sekolah sekaligus memisahkan sampah organik dan organik. Yang untuk anorganik dibakar berupa sampah plastik, bekas jajan, terus bekas botol aqua gelas itu yang berserakan di lingkungan sekolah dikumpulkan, dibakar. Untuk yang dedaunan yang khususnya daun pohon beringin Ibu itu setiap hari itu berkumpul banyak sehingga kita kumpulkan untuk bahan. Nah ini nanti yang akan diolah, yang akan dijual kepada kemarin sudah kepada stakeholder kami kepada dengan wali murid yang bersedia menampung dari hasil pembuatan kompos ini. Untuk foto-fotonya masih di HP, belum kami download. Apa perlu kami download nih? Oke, nggih baik Pak Her, sampun. Bapak Ibu terkait dengan P5 mohon bisa dicatat atau didata apakah
JP yang sudah terlaksana itu memang sesuai ketentuan, yaitu 20 sampai 30% nggih dari total JP intrakurikuler. Ngaten. Dan besok bulan April barangkali bisa disampaikan dari P5 sudah berjalan berapa JP, dari totalnya berapa JP. Ngaten. Itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan P5-nya. Kemudian terkait dengan diferensiasi atau pembelajaran, mungkin Bu Retno dan Bu Dia bisa bergantian menyampaikan sebulan terakhir bagaimana aktivitasnya. Asesmen PTS-nya pripun, lalu kemudian ada metode baru mboten dalam pembelajaran yang di kelasnya Bu Retno dan Bu Dia, silahkan. Untuk kelas 1 waktu PTS kemarin saya coba tidak saya dikte Bu, saya suruh kerjakan sendiri dulu, nanti setelah anak-anak kira-kira sudah jadi baru saya ulangi, saya dikte itu, nanti anak-anak saya suruh memperhatikan yang jawabannya itu, kalau masih salah bisa diganti, tapi ya namanya anak-anak Bu, ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Terus 1 minggu itu saya biarkan mengerjakan sendiri. Oke, nggih, baik Bu Retno, nyambung terkait dengan assessment. Kira-kira sudah ada gambaran besok sumatifnya pripun, atau misalnya kok belum, mungkin barangkali untuk kelas 1 assessment-nya bisa ada variasi ngoten, tidak tertulis semuanya, atau monggo assessment-nya di-assess dengan project atau praktik. Kira-kira memungkinkan mboten nggih Bu Retno, dari berapa ya, 6 mata kuliah, 6 mata pelajaran atau 5? Misalnya 2 yang divariasikan, 7 nggih. Begitu. 7. 8 sekarang, tambah bahasa Inggris itu ada 8. Nggih. Nah, itu kiranya mata pelajaran mana yang variasi gitu. Jadi tidak 7-7-nya itu tidak tertulis semua. Nah, ini kan memang sumatif masih lama nggih, 5 bulanan gitu. Mungkin barangkali bisa dicicil setiap bulannya gitu. Oh, besok April yang mata pelajaran apa? Oh, selanjutnya mata pelajaran apa? Gimana persiapan untuk melakukan asesmen sumatifnya, terkait asesmennya? Kalau untuk praktek, saya kira untuk bahasa bisa Bu nanti baca ya satu-satu, tapi ke depan satu-satu itu sambil. Sebenarnya kemarin sudah saya suruh ke depan juga satu-satu. Yang lancar ya lancar, yang masih apa ya? Kalau belum lancar. Ngeja, sebenarnya bukan ngeja, cuman dia membatin. Misalkan Andi itu dia di dalam hati mungkin nanti baru Andi itu dia agak lama nunggunya itu. Bukannya ANDI bilang tuh enggak, cuma di batin aja, nanti dia baru mengucapkan gitu. Ya agak lama tapi bisa sebenarnya. Nah, itu sudah sih dipraktekkan. Ya jarang-jarang tapi 2-3 Bu kalau sehari baca terus, nanti jam yang lain enggak kena. nggih, nggih. Nah, mungkin divariasikan, monggo diatur-atur Bu Retno yang tahu nggih detail waktu JP-nya dan juga perkembangan anak. Nah, sekarang kalau per hari ini anak yang kemarin hasil belajarnya belum baik itu ada berapa Bu? Terus langkah Bu Retno rencananya untuk anak tersebut bagaimana? Kemarin waktu tes itu Bu kan udah dikoreksi juga. Adalah 45 anak itu yang masih bawah itu. Itu saya adakan perbaikan. Saya kasih soal juga. Tapi ya nunggu Bu, sambil
apa keliling satu-satu itu sambil ngajari. Kalau dibiarkan ya tetap nggak bisa. Kalau saya bacakan, dia bisa jawab, Bu. Tapi kalau baca sendiri kan karena belum lancar itu jadi jawabnya agak susah. Tapi ya dibantu juga satu-satu ya. Agak lama tapi nggak apa-apa. Itu untuk yang Oke. kebaikan. Untuk yang 5 anak itu karena apa ya Bu, mungkin karena ekonomi apa gimana, yang lain kan les, ada les juga lah, ini enggak Bu, mungkin karena ekonomi atau enggak ada yang ngantar atau gimana. Tapi di sekolah saya sudah ini coba satu-satu juga ngajari bacanya itu, saya suruh baca, saya dengarkan yang 5 ini, kalau yang lain udah lumayan Bu. Nggih, baik. Berarti rencananya dari hasil perbaikannya sudah cukup gitu ya, Bu? Iya, sudah. Meskipun Oke. mepet KKM tapi sudah cukup. Nggih. Kemudian metode ngajar ada hal baru mboten dari 7 mata pelajaran itu yang bisa dibagikan, Bu Retno? Nah, kemarin saya coba kelompok yang pandai, yang sedang, sama yang bawah itu Bu, saya sendiri-sendirikan, dikasih soal, soalnya juga beda-beda. Untuk matematika yang pandai ya angkanya agak besar, seperti itu Bu. Untuk yang paling bawah itu ya masih ngitung jari juga, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan Bu, tapi hasilnya ya lumayan lah. Oke, nggih, baik. Respon anak-anak ketika, "Oh itu kok ngitungnya angkanya besar-besar, Bu, kok saya angkanya kecil-kecil." Ada anak-anak yang memberikan Iya, respon seperti ada. itu? Ya, terutama Ya. yang pandai itu, "Kok beda, Bu, soalnya?" Ya, saya bilangnya, "Kan kamu sudah pandai, sudah pinter, sudah bisa baca lancar. Kalau ngerjakan soal cerita itu kan sudah bisa, kalau yang belum bisa baca kan belum bisa," saya gitu kan. Jadi soalnya dibeda-bedakan. Oke, nggih. Baik, penyampaian kepada anak barangkali bisa ditambahkan, diberi, "Oh, sekarang kita kurikulumnya baru, kurikulum merdeka. Nah, terus kemudian ada pengelompokan ini supaya nanti hasil belajarnya lebih baik." Karena kan adik masih belum bisa kalau angkanya yang besar. Mungkin kayak dikenalkan, walaupun saya yakin anak juga masih belum paham ya Bu, apa itu kurikulum dan bagaimana, tapi setidaknya mereka mendengar ada kurikulum merdeka untuk anak Ya, kelas iya. 1, nggih. Dan untuk anak kelas 1 ini, nggih, saya mungkin nitipnya untuk asesmen sumatif itu lebih banyak praktik saja Bu, tidak tertulis Iya, gitu. nanti saya coba. Iya, jadi Yang tanya itu justru kelas lain, Bu. oh Kok kelas lain. belajarnya beda gitu. Oh gitu, oh kelas lain itu kelas 2 atau Iya, kelas 1 rombe kelas 2 lain? kan deket-deketan Kelas itu, 2, kok belajarnya nggih. beda, kok kadang di luar gitu, Bu. Ya, oke, nggih. Betul Ibu, jadi variasi ya pembelajarannya nanti mungkin disampaikan, lalu kalau untuk kelas 1 barangkali memungkinkan ada variasi, Iya, asesmennya tidak semuanya tertulis, karena iya. tes tertulis itu memberikan kesan menakutkan dan menyeramkan pada anak, Iya. gitu. Ujian, serem, takut, wah ini gimana nanti, nilainya nggak baik, nggak naik kelas, dan yang lain-lain. Nah, padahal untuk anak kelas 1 kan mereka masih berkembang. Nggih, diangkat dulu ndak apa-apa, Bu. Enggak Oke, apa-apa. Bu Retno ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait pembelajaran? Modul ajarnya pripun, Bu Retno? Modul ajar, ya kalau modul ajar isinya hampir sama dengan yang buku yang LKS itu, Bu. Jadi ya nggak ada kesulitan. Oke. Ibu
sudah bisa membuat satu modul ajar gitu? Sudah di print, Bu. Sudah di di print print nggih. semua, nggih. Nggih. Tapi di kelas. Nggih, nggih. Nah, itu yang sudah dibuat kemarin buatnya mengadopsi dari contoh semuanya atau sudah ada satu mata pelajaran yang betul-betul baru atau dos pundi, Bu, modul ajarnya? Nah, kemarin ngeprintnya sama Bu Diah sama Pak Haryadi itu pripun Pak nih? Ngeprint modul ajarnya kemarin. Nggih. Baik. Nggih, Bu nggih. Mboten. Bu Retno 2 bulan lagi di bulan Mei nggih, kalau kita ketemu barangkali bisa satu aja, Bu. Satu modul ajar yang disusun oleh Bu Retno sendiri. Oh gitu. Nggih, itu untuk modul ajar semester depan nggih. Semester 1 semester depan. Nggih, tahun ajaran depan baru, nggih. Oh. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin Bu Retno belum buat modul ajar, tidak apa-apa. Ini saya bukan untuk April tapi untuk Mei. 2 bulan, satu saja. Nanti bisa di-share screen-kan atau dikirim juga boleh. Nanti bulan Mei Bu Retno cerita pengalamannya menyusun modul ajar tersebut, referensinya apa, bagaimana, terus mengapa modul ajarnya seperti itu. Kira-kira dos pundi, Bu? Memungkinkan nggih? Nggih, nanti belajar, Bu. Nggih, baik Bu Retno. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait kelasnya Bu Retno? Untuk sementara ini mboten, Bu. Masih komunitas komunikasi dengan orang tua baik sudah, kemarin sudah. Memang ya mungkin memang kurang perhatian dari ibunya yang saya ceritakan kemarin. Ya. Jadi di kelas itu mungkin dia cari perhatian lah gitu. Nggih. Bu Retno ada wali murid yang kira-kira memungkinkan untuk ngajar di kelasnya Bu Retno mboten nggih? Rata-rata orang desa itu, Bu. Nah, ngajar apa aja gitu kira-kira ada yang memungkinkan cocok mboten? Menurut bayangan gambaran kenal orang tuanya kelas 1. Mata pelajarannya apapun bebas, tapi beliau ngajar anak. Ini maksudnya orang tua ke sekolahan membantu gitu. Mengajar, nggih, langsung ngajar, ngajari anak, nggih. Sebagai guru nggantiin Bu Retno gitu. Kira-kira memungkinkan mboten, Bu? Ada mboten dari kelasnya Bu Retno? Ya ada, Ibu. Kalau ada itu Bu Lurah itu, tapi itu cucu bukan anaknya. Oh gitu, mboten napa-napa orang tua atau wali atau keluarga. Itu ngajar sembarang gitu. Nggih. Dicoba untuk komunikasi dengan orang tua, wali ataupun keluarga dari kelasnya Bu Retno nggih. Apabila memungkinkan, beliau diminta untuk mengajar di kelas. Nah, nanti Bu Retno sampaikan untuk kelas 1 tuh mata pelajarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Materinya terkait ini. Nah, kiranya yang memungkinkan beliau, Bapak Ibu tersebut badhe share apa. Nah, nanti dalam 1 atau 2 JP pengajarnya adalah dari orang tua, wali ataupun keluarga tersebut. Nggih. Saya ini dulu, Bu, nggak hafal soalnya saya. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Nah, itu selain diferensiasi pembelajaran juga terkait dengan, nah ini saya tampilkan dulu.
Aduh, gak ketok. Kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Nah, di sini berarti kalau tadi misalnya yang memungkinkan itu nggih monggo dipetakan ngoten nggih. Yang sekiranya memungkinkan. Jadi di sini ada kolaborasi terkait dengan pembelajaran. Guru melibatkan orang tua atau wali atau keluarga. Berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran, misalnya menjadi narasumber dalam intrakurikuler dan atau P5. Narasumber dalam intrakurikuler ini artinya nggih sebagai pengajar intrakurikulernya, seperti itu. Jadi kalau komunikasi dengan orang tua sudah berjalan dengan baik, mungkin bisa dicoba untuk kolaborasinya ditingkatkan. Nanti Ibu bisa cerita gimana respon dari orang tua murid. Oh, malah barangkali malah pada ingin rame, Bu, saya juga pengen. Nah, kita kan nggak pernah tahu nggih, Bu, gitu. Terus anak-anak juga melihatnya, loh, ini siapa ya? Nah, itu bisa memberikan variasi pembelajaran dan juga kolaborasi dan membangun gitu, menguatkan hubungan antara orang tua dengan sekolah. Mungkin itu barangkali memungkinkan nanti bisa 2 bulan ke depan seperti apa perkembangannya, Bu Retno. Gitu. Baik, selanjutnya untuk kelasnya Bu Dia, monggo Bu Dia, bagaimana kabar PTS-nya, asesmen dan juga pembelajarannya? Silakan. Nggih, Bu. Nggih, terdengar kok, mboten napa-napa. Untuk PTS yang kemarin kelas 4 sudah dilaksanakan. Terus ya alhamdulillah dari 26 siswa ada 2-3 anak yang masih di bawah KKM. Untuk yang lainnya sudah di atas KKM, Ibu. Terus untuk yang di bawah KKM kemarin saya memberikan apa itu remedi saya kasih soal sendiri 10 soal IC itu saya buatkan soal sendiri terus saya suruh mengerjakan itu Ibu. Itu untuk yang di bawah KKM. Terus apa lagi? Oke, nggih. Terkait KKM itu saya tiba-tiba keinget. Jadi sekolah kan, tapi saya enggak, nah ini cerita dulu. AKM dari JT1 pripun? Sudah dilaksanakan? Sebenarnya ini enggak dari sekolah penggerak nggih, tapi barangkali nyambung. AKM-nya sampun. Numerasinya anak-anak dikenalkan dengan itu mboten nggih, Pak? Kan ada soalnya itu. Iya, batas nilai itu Ibu, KKM itu. Nggih, mboten. Jadi saya itu kan kebetulan dampingi kampus mengajar, sekolah mengajar niku nggih. Lah itu mereka diminta melakukan AKM terhadap sekolahnya, ada tesnya gitu. Soalnya dan yang lain-lain itu dari kementerian. Itu pernah dapat belum? Dari dinas atau diberikan ke sekolah gitu? KKM, asesmen ketuntasan minimal gitu ya. Nggih, betul. Nah, kalau dulu namanya KKM. KKM itu sekarang AKM. Nah, itu KKM itu diambil dari 3 faktor Ibu. Yang pertama adalah materi, yang tingkat kesulitan materi, yang kedua itu dari intake siswa atau kemauan siswa,
Yang ketiga adalah daya dukung. Nggih, mboten maksud saya SDJT 1 sudah pernah tes AKM belum, Pak? Belum kalau itu. Oh, belum nggih. Ya. Baik, nanti saya coba tanyakan soalnya ke anak-anak atau sistemnya. Nah, bisa dicoba, Pak. Nggih, nanti saya bagikan. Oke. Bu Dia, ada metode baru mboten 1 bulan terakhir? Untuk metodenya kan saya bagi dalam kelompok Ibu. Terus anak yang agak pintar, terus menengah, terus yang kurang itu saya bagi kelompok-kelompok itu. Terus untuk anak yang saya anggap sudah bisa mencapai itu saya suruh apa tuh Bu? Ngajari, saya suruh Ngajari. Oh, yang masih kurang teman itu sebaya gitu ya. Tutor teman sebaya gitu Ibu. Nggih. Tutor sebaya, teman sebaya. Nggih. Oh gitu, nggih, baik. Hal yang sama juga saya sampaikan untuk kelasnya Bu Dia. Kalau kemarin itu formatifnya atau assessment diagnostik atau hal-hal lainnya lebih banyak yang tertulis. Untuk sumatif besok, monggo dari dicoba 20% dari 3 atau 30%, mana yang sekiranya memungkinkan sumatifnya tidak tertulis, tapi sepenuhnya praktik atau observasi atau penugasan terstruktur, intinya tidak tertulis ngoten Bu Dia. Nah, nanti saya dicoba. coba laksanakan Ibu. Nggih. Lalu kemudian terkait dengan modul ajar. Pripun kabarnya Bu Dia? Sudah dapat menyusun modul ajar atau dos pundi? Kalau murni menyusun sendiri belum Ibu. Kemarin masih download terus dimodifikasi sedikit-sedikit itu. Kalau murni nyusun sendiri belum. Baik, nggih. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan ke Bu Retno, nanti di bulan Mei 1 saja, 1 mata pelajaran saja, 1 modul ajar saja, dicoba untuk menyusun sendiri. Monggo nanti disampaikan referensinya, cari referensinya, metode, dan juga bisa saling berdiskusi nggih dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Nanti di bulan Mei bisa ditunjukkan modul ajar yang telah disusun. Itu untuk satu kali pertemuan, Bu? Kalau memungkinkan 1 semester gitu. Jadi nanti bisa dilihat perkembangannya. Oh, ini kalau ini belum, oh ini begini. Mungkin 1 semester enggak apa-apa gitu. Baik, ada kendala mboten Bu Dia pelaksanaan kurikulum merdeka P5 atau materi ajar? Ya, sampai sejauh ini ya alhamdulillah sudah bisa berjalan Ibu. Tapi ya masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Kalau kelas 4 itu 1 rombel atau ada lebih dari 1 rombel nggih? 1 rombel, 26 siswa. 1 rombel, berarti kelas 1 1 rombel, kelas 4 1 rombel. Nggih, dari Bu Dia ada yang ingin disampaikan kendala teknis lainnya di PMO bulan ini? Oh iya, saya lupa. Hal yang sama juga terkait kolaborasi dengan orang tua. Monggo nanti bisa dicari, dipetakan sekiranya memungkinkan orang tua atau keluarga dari peserta didik ngajar di kelas untuk intrakurikulernya gitu. Nanti bagaimana responnya? Nanti bisa diceritakan. Gitu. Nggih, baik. Saya koordinasi dengan wali murid dulu. Nggih. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan dari Bu Dia, saya kembali lagi ke sekolah. Nah, ke sekolah yang pertama terkait dengan kosnya.
pripun update perkembangan atau perbaikan review cost-nya Pak Haryadi? Ya, terima kasih Ibu. Untuk cost-nya kami masih mengacu pada hasil yang kemarin ya. Kami laksanakan untuk pelaksanaan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan P5 masih mengacu pada yang kemarin. Visi misi juga masih seperti kemarin, dan untuk kolaborasi mitranya dengan orang tua maupun murid sudah kami laksanakan yang kemarin seperti bulan Februari kemarin Ibu. Itu untuk boten dokumen dari cost-nya dari yang sebelumnya, dokumen awal ada yang baru ditambahkan, dikurangkan, atau pripun Pak El? Tidak Ibu, kami sejak awal selama ini tinggal melaksanakan saja untuk KOS-nya yang sudah kami susun, kami tinggal melaksanakan saja itu. Dan untuk visi misi, monggo Pak Her, pripun? Visi misi tetap sama seperti kemarin yang kami sosialisasikan bersama waktu refleksi bersama komite dan wakil wali murid dan dewan guru kemarin masih sama. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin coba menunjukkan indikator terkait dengan ini Bapak Ibu. Refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Jadi ada 4 opsi beserta indikator-indikatornya. Ini ada hubungannya terkait dengan rapor mutu pendidikan yang Bapak Ibu tiap tahun isi nggih kadosipun nggih. Nah, sekarang kita coba lihat Bapak Ibu. Di sini refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas di JT1 itu bagaimana? Apakah JT1 sudah melakukan refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum? Ketika ini refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dengan pembelajaran cenderung satu arah dari pimpinan satuan pendidikan dan belum berbasis data, itu berarti JT1 masih di opsi 1. Tapi kalau di sini ada refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan sebagian guru. Kemudian di sini belum berbasis data, melainkan penilaian masing-masing guru berdasarkan pengalaman pribadi dan atau pandangan rekan sejawat. Sebagian guru menyesuaikan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi tersebut. Kalau kita lihat di opsi 4 yang baik itu di sini refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan mayoritas atau semua guru. Hasil refleksi berupa pengalaman dan persepsi guru dilengkapi dengan data rapor pendidikan. Guru-guru dalam tim kecil berdasarkan kelompok mata pelajaran atau dalam satu fase, guru kelas dalam satu fase. Intinya guru dikelompokkan dalam tim, bebas berdasarkan apa, tim kecil. Berdiskusi dan berkolaborasi untuk melakukan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi. Satuan pendidikan telah memiliki kebijakan mengenai refleksi dan evaluasi, misalnya melalui komunitas belajar, pertemuan rutin, kebijakan tentang penulisan rapor, pemberian umpan terhadap peserta didik. Nah, mungkin bisa dicermati Bapak Ibu, barangkali bisa untuk masukan juga
Kira-kira kalau terkait dengan refleksi dan evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum di JT1 secara internal itu masuk ke opsi mana dan bagaimana kondisinya? Kalau Bapak Ibu masih belum jelas, jadi di sini ada data Bapak Ibu nggih. Data apa? Data terkait pelaksanaan kurikulum. Data itu bisa berupa catatan dari guru yang melaksanakan. Bisa berupa dokumentasi pelaksanaan kurikulumnya. Nah, itu di-sharingkan, dibagikan. Lalu ada apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus ditambah. Jadi ada evaluasi internal Bapak Ibu dan tujuannya terkait dengan peningkatan kualitas dari implementasi kurikulum. Nah, sejauh ini apakah sudah ada atau kiranya bagaimana terkait evaluasi internal dari JT1? Cerita-cerita terkait dengan pelaksanaan kurikulum ini biasanya dibagikan secara rutin atau tidak, atau dos pundi Pak Aryadi? Ya, terima kasih Bu. Kami untuk kemarin memang menyampaikan hasil refleksi itu kepada Dewan Guru itu melalui rapat itu. Jadi masih ya. Kami sudah menyusun komunitas belajar ini, sebenarnya kami sudah menyusunnya Ibu, dan kami sudah izin share screen nih untuk ya. Nggih, monggo Pak, monggo. Di sini ini Bu, untuk kami sudah menyusun dari awal untuk komunitas belajar. Nah, ini kelihatan ya? Dereng Pak, dereng. Belum. Ini bukannya anu. Terputus. Oh, ini. Buka dulu filenya. Ya, ini. Program komunitas praktisi sudah kami susun. Programnya praktisi pendahuluan sampai sini kami jadwal komunitas praktisi setiap hari Selasa sebulan 2 kali. Sebenarnya sudah kami susun, cuman pelaksanaannya belum begitu. Ini kepanitiaan. Ini untuk jadwalnya sudah ada sebenarnya Ibu. Oke, nggih Pak Har. Jadi komunitas praktisi atau belajar itu internal dari sekolah yang memberikan narasumber bergantian. Jadi misalnya sudah disepakati 2 minggu sekali. Minggu pertama Pak Har, minggu berikutnya Bu Dia terkait apa, minggu berikutnya Bu Retno terkait apa, dan Bapak Ibu yang lainnya, dan itu bebas. Jadi jadwalnya mungkin barangkali bisa dilengkapi dengan siapa dan topik apa yang diberikan.
Sebagai Ibu, ini untuk yang komunitas praktisinya, untuk sudah baik, ada rencana, hanya saja di sini narasumber atau yang membagikan, yang sharing tersebut sinten dan topik apa yang disaringkan. Dan mohon segera dimulai Pak Her gitu. Ya. Kemarin sebenarnya mulai namun masih seperti rapat Ibu. Kami belum terbiasa seperti sebenarnya kami karena memang waktu Ibu kalau pagi mengajar, siang sudah lerek-lerek sudah amunisinya habis, itu mau siang nonton masih kalau biasanya hari Sabtu setelah jam apa itu kalau Sabtu kan anak-anak sampai jam 10 itu, setelah itu. Namun kalau hari biasa itu kan setelah jam 2 masih belum begitu dilaksanakan Ibu. Terima kasih. Nggih Pak Harna, itu ya itu tuh yang sulit gitu. Kan waktu begini nggak bisa gini-gini lah, sedangkan dari pihak pemerintah itu tuh kayak wong udah dikasih materi, kasih pendampingan, lokakarya, dikasih anggaran, kok masih nggak semangat gitu loh untuk melaksanakan program-program. Jadi ya kalau saya ditanyain itu jawabannya apa ya? Jawabannya juga mungkin jadi kalau menurut saya ya anggarannya ya digunakan supaya Bapak Ibu gurunya semangat itu gimana gitu. Gitu nggih Pak Her. Jadi bulan depan bisa dimulai. Jadi supaya bisa lebih fokus karena dana 80 juta yaitu untuk implementasi kurikulum ini, bukan untuk yang lain. Jadi nggih nyuwun sewu, mulai bulan ini dan sisa saya bertugas, saya amit sewu banget. Saya tidak mau mendengar alasan lagi, apalagi terkait waktu, kesibukan, dan yang lain-lain. Gitu nggih Pak Her. Jadi untuk bulan April besok saya sudah pengen dengar dan melihat aktivitas untuk komunitas belajarnya. Ngaten. Kira-kira kita sepakat? Nggih, insyaallah siap. Oke, nggih. Kemudian selanjutnya Pak Har dan Bapak Ibu semuanya terkait dengan persiapan. Nah, ini perlu saya sampaikan juga. Di tahun kedua itu kan guru kelas 2 dan kelas 5 nggih. Ya, apa rencana dari sekolah untuk mempersiapkan Bapak Ibu guru kelas 2 dan kelas 5 dalam melaksanakan IKM ini, Pak Har? Ya. Kemarin guru kelas 2 dan kelas 5 itu sudah ingin menyusul Ibu. sudah siap kemarin bahwa memang kami sebelum berangkat untuk melaksanakan ini, kami memang dulu sebenarnya Bu Diah itu guru kelas 5, sehingga kami tempatkan di kelas 4 itu karena Bu Diah memang kami pandang yang bisa memotivasi teman-teman, bisa menuntun teman-teman di antara teman-teman kami. Kalau Bu Retno kelas 1 itu karena Bu Retno memang spesialnya kelas 1, jadi memang kalau paling keibuan sendiri, dan itu sebagai ibu kami di sekolah, sehingga tetap kami tempatkan kelas 1, walaupun sebenarnya kami ya untuk mohon maaf Ibu, untuk komputer memang Bu Retno itu memang kami sudah paham sejak awal. Kendala memang nggih karena memang di IT masih perlu bantuan dari teman-teman. Memang kami sejak awal memang seperti tugas-tugas itu memang kami membantu, khususnya Bu Diah yang membantu, yang mengcover dari
Bu Retno itu Bu. Jadi nah untuk selanjutnya memang kemarin bersamaan dengan PPG bagi Ibu Diah dan Bu Puji, sehingga Bu Puji kami bagi nanti untuk mengcover Mas Roni, Pak Roni yang mengajar kelas 5. Jadi Pak Bu Puji itu kelas 2, nanti yang IT-nya ini kemarin habis pelatihan, ini nanti bisa mengcover teman kami Pak Roni, nanti bisa berkolaborasi gitu. Sudah kami persiapkan sejak awal. Untuk yang kelas 3 itu kemarin Pak Kaswito, karena menjelang pensiun itu nanti kita taruh di yang terakhir, sehingga kalau Pak Kaswito pensiun nanti di tahun depan sudah ada penggantinya, kan tahun ketiga itu seperti itu Bu. Jadi penempatan kami sejak awal itu seperti itu, sehingga untuk yang awal ini seperti Bu Retno dan Bu Diah ini bisa memberi contoh teman-temannya dan bisa membantu teman-temannya gitu Ibu. Karena Bu Diah ini memang di sekolah kami guru kelasnya hanya berlima, Bu. Sehingga Bu Diah ini harus masih dibebani administrasi BOS Ibu. Jadi sebagai bendara BOS yang saat ini laporannya sungguh luar biasa, harus on fire untuk sesuai deadline yang sudah ada. Sehingga Bu Diah ini waktunya benar-benar terkuras untuk tenaganya dan sebagainya ini untuk sekolahan, dan masih membantu dapurdiknya itu Bu. Jadi memang kendala dari JT1 dengan tenaga kependidikannya yang terbatas, sehingga kami pun tetap berusaha berjalan gitu. Terima kasih. Nggih, baik Pak, terkait dengan guru kelas 2 dan kelas 5, tolong juga dipersiapkan. Itu bisa nyambung nanti dengan baik kalau komunitas belajarnya aktif. Jadi bisa sharing-sharing bagaimana supaya nanti syukur-syukur ya alhamdulillah kalau sudah ada pemahaman ya terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi sebenarnya itu terkait dengan digitalisasi atau teknologi itu tidak serta-merta atau 100% itu teknologi dan digitalisasi nggih mboten. Banyak sekali Bapak Ibu guru yang memberikan pengajaran, diferensiasi pengajaran dengan metode yang luar biasa bervariasi dan baik sekali itu tanpa adanya komputer atau digital hal-hal lainnya itu banyak sekali Pak. Dengan alat peraga, dengan bahan media-media ajar yang lain begitu. Jadi kurikulum merdeka ini tidak sama dengan komputer, tidak sama dengan digital atau teknologi, tidak seluruhnya sepenuhnya itu begitu. Tinggal nggih nyuwun sewu bagaimana semangat dari guru dalam mencari referensi, Pak. Menggali ide, cari referensi, tetap kembali ke core utama sebagai pengajar. Oh ngajarnya apa ya dan bagaimana ya? Oh coba buat dilihat di YouTube, oh dilihat di PMM yang lain seperti apa. Nah yang mahal itu adalah kemauan itu tadi. Nah PR-nya Pak Har bagaimana biar guru-gurunya tuh mau gitu. Jadi buat pelatihan atau hal-hal yang lain supaya gurunya itu mau untuk explore terkait dengan pembelajarannya. Ya memang menjadi PR bersama dan saya juga di bulan lalu itu melaporkan ke PMO untuk butuh dukungan terkait dengan tenaga kependidikan atau staf TU di SD di Sragen itu bagaimana dan disampaikan dijawab oleh BPPMP atau LPMP itu bahwa regulasinya tidak ada. Namun ada beberapa sekolah Pak
yang merekrut karyawan sebagai operator atau tenaga administrasi lainnya. Nah, itu saya juga kurang tahu nih teknisnya apakah ada kesepakatan bagaimana dengan karyawan dan sekolahnya. Kalau menurut saya barangkali dimungkinkan, monggo nanti dibicarakan dengan sekolah nih Pak. Dibicarakan dengan sekolah bagaimana baiknya ada rekrutmen khusus tenaga administrasi Pak. Nah memang misalnya, oh di SPJ-in tuh nggak bisa honor, oh begini nggak bisa. Ya berarti diambilkan dari, oh anggaran apa yang sekiranya bisa. Itu ada sekolah yang melakukan demikian, Pak, gitu. Jadi ini secara general nggih akan saya sampaikan kepada seluruh sekolah juga gitu. Atau mungkin misalnya kok terkait implementasi kurikulum ini SDM-nya kurang, oh bisa di SPJ-kan kegiatan apa, tapi bisa untuk honor dari administrator begitu sehingga Bapak Ibu gurunya bisa lebih fokus gitu. Nah, kiranya begitu terkait dengan hal ini Pak Her. Selanjutnya yang ingin saya follow up kepada Bapak Ibu terkait dengan kolaborasi dengan mitra. Nah, memang dari JT1 itu sudah baik nggih Pak Har cerita kalau ada dengan saya seingat saya ada mahasiswa PPL atau orang tua murid yang sebentar ini saya tunjukkan dulu indikatornya. Orang tua murid yang ngajar untuk P5-nya sudah baik, tapi mari kita coba cermati Pak Her terkait dengan kolaborasi ini. Kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri. Opsi 1, satuan pendidikan sudah merancang pelibatan masyarakat dalam proses pembelajaran, namun belum terlaksana. Opsi 2, satuan pendidikan melibatkan masyarakat, komunitas, atau industri hanya untuk mendukung kegiatan yang tidak berkelanjutan atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran intrakurikuler maupun P5. Jadi nggak ada kaitannya, cuma ada gitu. Opsi 3, satuan pendidikan melibatkan masyarakat atau komunitas untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler atau P5 untuk kegiatan yang lebih panjang jangka waktunya. Satuan pendidikan melibatkan masyarakat atau komunitas atau industri secara berkelanjutan untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler dan P5. Komunitas atau industri yang dilibatkan lebih beragam sesuai tujuan pembelajaran intrakurikuler dan P5. Jadi kalau tadi Budia dan Bu Retno saya coba minta petakan adakah orang tua atau keluarga yang bisa diminta untuk mengajar intrakurikulernya, OP5-nya. Nah, ini ada lagi sekolah diharapkan memiliki kolaborasi yang lebih berkelanjutan dan tidak itu aja gitu sih Pak. Hal yang baru apa dengan komunitas masyarakat atau industri. Nah, kira-kira sudah ada gambaran, bayangan atau pripun Pak Her kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri. Ya, terima kasih Bu untuk gambaran kami. Untuk P5 kemarin sudah dan untuk ekstrakurikuler kemarin juga sudah, namun untuk yang intrakurikuler ini belum
kita punya gambaran ke situ nggih. Jadi masih memang kalau yang intrakurikuler ini memang kami perlu tindak lanjuti, namun perlu kami bicarakan, kita agendakan, kita untuk bagaimana nanti menyampaikan kepada wali murid untuk bisa menyampaikan hal tersebut tentang kolaborasi pembelajaran mengajar di kelas nanti bersama teman-teman Dewan Guru. Dan untuk ini apakah sifatnya nanti hanya istilahnya sesuai kebutuhan, apakah berkelanjutan, kami pun belum bisa memutuskan atau bagaimana nanti setelah itu apakah berjalan terus atau hanya untuk sesuai kebutuhan saat ini kami juga belum bisa menyampaikan Ibu. Gitu. Mungkin kami perlu dikaji ulang bersama teman-teman Dewan Guru dulu. Demikian Ibu, terima kasih. Mungkin Bu Diah sama Bertno bisa menambah. Oke, monggo barangkali ada. Jadi demikian nggih Bapak Ibu. Di 5 bulan terakhir ini harapannya lebih berfokus terhadap peningkatan kualitas dari pelaksanaan kurikulum merdeka di JT1. Untuk aktivitas Pak Haryadi di KKG atau di K3S pripun? Ada kenalan atau jaringan dengan organisasi atau komunitas peduli pendidikan ngoten yang dibagikan oleh Bapak Ibu kepala sekolah yang lain atau aktivitas di komunitas tersebut pripun Pak Haryadi? K3S dan KKG-nya bagaimana, guru-gurunya aktivitasnya pripun? Ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti KKG Ibu, kami karena sekolah kami adalah sekolah inti, karena kalau di kecamatan itu setelah satu kecamatan dibagi wilayah atau dinamakan Dabin atau gugus. Setiap gugus ini terdapat 8 sekolah. Nah, di sini sekolah JT1 sebagai sekolah intinya. Jadi mau tidak mau di situ harus menjadi ketua Dabin atau ketua gugusnya, sehingga di situ kepala sekolahnya harus menjadi ketua gugus, saya selaku ketua gugusnya. Dan kemarin kami melaksanakan KKG atau semester 1 sudah berjalan, semester 2 kemarin yaitu sudah kami susun, kami rancang kemarin mau menyampaikan tentang akun belajar yang mengambil narasumber dari Kapten Kabupaten Sragen itu Bu Maya, namun belum sempat karena waktu kami rencanakan itu tanggal 11 Maret kemarin bersamaan dengan pesta siaga di Sukoharjo, sehingga belum bisa terlaksana, masih tertunda. Itu untuk peningkatan kami mengambil narasumber dari kapten yang menangani tentang akun belajar se-Kabupaten Sragen itu untuk KKG. Namun untuk K3S kemarin memang untuk K3S itu selalu melaksanakan kegiatan rapat K3S sebulan sekali, itu dilaksanakan di sekolah secara bergilir, misalkan dari sekolah A ke sekolah B, dengan maksud agar kita bisa melihat situasi sekolah lain, jadi bisa membandingkan di situ bagaimana keadaan sekolahnya gitu. Di situ setiap rapat disampaikan profil sekolahnya masing-masing itu. Nah, di situ dalam K3S memang membahas tentang permasalahan yang ada di lingkup kecamatan gitu. Dan di situ untuk kepengurusan memang saya dibagi, karena saya basicnya guru olahraga,
saya ditunjuk untuk sebagai ketua UKS-nya Ibu. Jadi saya yang berkolaborasi dengan Puskesmas, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan BIAS, penataran UKS bagi siswa kelas 4 dan 5, termasuk pemberian vaksin, obat cacing itu yang ada kaitannya dengan UKS yang kami laksanakan. Dan kemarin kami beberapa bulan kemarin kita membuat MOU. Jadi satu kecamatan tiap sekolah itu membuat MOU dengan puskesmas Ibu, itu untuk K3S. Dan untuk yang K3S ini karena ada di situ, namun untuk K3S yang umum memang membahas atau menyampaikan tentang materi yang kaitannya dengan pelaksanaan termasuk sosialisasi IKM. Kemarin memang digencar bahwa semua sekolah di Kabupaten Sragen tahun 2022-2023 itu diwajibkan untuk mandiri berubah, sehingga di situ semua sekolah nanti 2023-2024 itu sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Itu Ibu, terima kasih. Pak Her nyun sewu, di K3S atau di gugus atau di Dabin tersebut enggak ada aktivitas untuk peningkatan prestasi peserta didik, Pak. Kalau di Semarang itu aktivitas dari teman-teman saya sebagai fasilitator tuh banyak yang share lomba cerdas cermat, lomba minat bakat, ataupun lomba-lomba lain itu, Pak. Terima kasih, Bu. Gih. Untuk itu memang kalau itu nanti difasilitasi oleh K3S Ibu. Jadi semua lomba itu ada Ibu. Mulai dari kemarin pesta siaga, terus KSN, mapel sains dan matematika kemarin baru dilaksanakan. Untuk JT1 itu kemarin juara harapan 2 dari sains dari matematika, KSN matematika. Nah ini untuk selesai lebaran nanti akan KUSN atau olimpiade di bidang olahraga, itu semua ada Ibu. Di bidang seni FLS 2SN nanti semua ada. Itu memang yang mengcover semua adalah K3S gitu. Baik, nggih, makanya saya juga tanya. Kalau untuk sekolah tingkat internal, tingkat sekolah gitu aktivitas lomba-lombanya apa, Pak? Ya, untuk kami di tingkat sekolah itu hanya biasanya memang untuk mengikuti lomba itu rata-rata kan kelas 4 dan 5 gitu. Jadi di situ kami memang untuk seperti sains atau matematika itu saya langsung kepada guru yang berkelas yang bersangkutan, siswa siapa yang menonjol di bidang atau di mapelnya, sehingga kami suruh mengadakan pembinaan atau pembekalan untuk menghadapi lomba tersebut Ibu. Begitu juga di bidang olahraga, misalkan voli, di situ siapa saja sudah dalam mesra voli itu langsung ditunjuk siapa saja gitu Ibu. Jadi untuk lomba-lomba seperti itu memang seleksinya seperti itu di tingkat sekolah. Kalau memang misalkan acara itu paling hanya lomba-lomba untuk mengisi misalkan masa jeda, itu hanya untuk seperti refreshing Ibu. Seperti lomba-lomba melukis atau mewarnai itu hanya untuk refreshing dan sebagainya gitu Ibu. Terima kasih. Jadi penting Bapak Ibu untuk bisa melakukan kaderisasi dan juga membina peserta didik. Nggak ada komunitasnya di sekolah, nggih. Barangkali kalau bisa menjadi hal baru di launching Pak komunitas di JT1.
Tapi itu tidak menjadi sebuah eksklusivitas dari anak-anak nggih. Wah, itu kok komunitasnya cah pinter-pinter, tapi nanti tidak dirancang demikian. Jadi bisa menjadi salah satu proker dari sekolah nggih untuk membuat sebuah komunitas. Jadi ekstrakurikulernya itu tidak hanya pramuka, voli misalnya sudah disampaikan ada anak atau kaderisasi voli yang baik dari JT1 itu juga baik nggih. Mungkin bisa ditambahkan kalau belum terkait dengan komunitas yang akademik, Pak. Gitu. Jadi anak-anak ini memiliki wadah, diberikan nama. Kalau saya di tingkat perguruan tinggi itu mahasiswa berprestasi kan Pak namanya. Terus kalau saya kebetulan saya juga sebagai pembina mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Jadi kami setiap tahunnya itu ada kegiatan misalnya pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas karena di hukum itu hanya ada satu prodi. Jadi kami enggak pemilihannya tiap jurusan. Tapi kalau fakultas yang ada banyak jurusan itu dari jurusan dikirim ke fakultas, baru dari fakultas dikirim ke universitas. Itu rutin setiap tahun dan ada komunitasnya. Jadi saya pantau anak-anak ini sampai mana. Oh, buat apa? Oh, mau ikut lomba apa? Oh, yuk ikut ini pengembangan ini. Gitu. Jadi mungkin bisa menjadi agenda internal dan juga kalau misalnya Pak Har belum bisa mengembangkan di tingkat K3S dengan sekolah-sekolah lain, fokus ke JT1. Jadi ada komunitas prestasi atau khusus untuk capaian akademik tanpa mengesampingkan prestasi yang sudah ada nih, terkait dengan voli ini. Jadi anak-anak tersebut dibina Pak, dibina biar bagaimana siapa tahu bisa sampai nasional, bisa sampai ke Jawa Tengah itu Nino atau siapa yang dari NTT atau NTB itu saya lupa namanya. Itu guru-gurunya, sekolahnya nggak ada yang kebayang kalau bisa sampai seluar biasa itu prestasinya. Dan saya juga yakin pasti prosesnya tidak mudah, tidak sebentar. Jadi mungkin bisa dirapatkan dengan guru, ditunjuk dan dilakukan bergilir nggih Pak, tidak misalnya kalau di saya itu kan kerja atau tugas tambahan berdasarkan SK Dekan atau SK Rektor, itu setiap per tahun. Jadi mungkin ditunjuknya per tahun itu gantian. Jadi ada guru pembimbingnya Pak, dari komunitas itu atau guru pembinanya dari komunitas itu 1 tahun sekali diganti gitu, dilukir supaya setiap atau 2 tahun sekali nggih monggo bagaimana kebijakan sekolah. Jadi setiap guru punya kesempatan untuk mengimplementasikan program-programnya. Jadi nanti ada pemantik dan acuan, Pak. Kadang kalau saya bimbing mahasiswa lomba tuh saya sendiri juga ikut semangat, Pak. Oh ini begini, ini begini. Nah, tapi kan nggak langsung ke lomba, perlu ada proses. Itu yang barangkali dalam kesempatan ini saya ingin coba sampaikan kepada sekolah untuk juga berfokus pada pembinaan atau kaderisasi dari peserta didik. Dan juga kalau belum ada nih lomba-lombanya tuh diadakan Pak di sekolah, di tingkat sekolah. Jadi anak mengenal lomba nggak hanya lomba balap karung atau 17-an itu aja, tapi juga ada misalnya lomba cerdas cermat atau minat bakat atau monggo dirancang lomba seperti apa dan itu bisa diselenggarakan secara kalau belum bisa 1 semester sekali, 1 tahun sekali. Yang jelas ada itu merupakan komitmen dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru, komitmen dari sekolah dalam peningkatan kualitas akademik muridnya. Jadi walaupun kurikulum merdeka ini belajarnya santai, happy, fun, diferensiasi, tapi juga capaian akademis itu menjadi perhatian juga, gitu Pak Har.
Jadi kalau belum, monggo bisa dirancang dan diadakan. Barangkali kok ini hanya sekedar masukan nggih, barangkali memungkinkan. Ada komunitasnya. Itu terkait dengan prestasi, lalu kemudian ini kita masuk sesi terakhir untuk PMO-nya Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Saya ingin menunjukkan dulu. Jadi Bapak Ibu JT1 saya lihat sudah baik, tapi untuk pembelajarannya itu saya masih belum bisa masuk ke opsi 3 atau malah opsi 4 Bapak Ibu. Nah, jadi saya tuh selama ini tuh kliknya tuh di opsi 2 terus gitu. Nah, itu apa? Ini Bapak Ibu nih. Bentar saya gedein. Ini yang pertama, penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada keterpaduan penilaian dalam pembelajaran, pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik, kolaborasi antar guru. Ya, mari kita lihat satu-satu secara sepintas nggih Bapak Ibu. Jadi harapannya monggo bisa dipetakan ukurannya apa, belum maksimalnya di mana, dan itu menjadi komitmen dari dalam sekolah. Ya kalau perlu anggaran, anggarannya diserap untuk ini, untuk semua indikator-indikator PMO ini biar bisa bagus. Ya, saya mulai dari penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau kita lihat di opsi 4, itu di sini guru membedakan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, capaian atau performa dan minat siswa. Guru lebih terampil berperan sebagai fasilitator dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk peserta didik belajar mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Kalau opsi satunya di sini guru menggunakan metode pengajaran yang bervariasi namun masih didominasi oleh peran sebagai instruktur yang mengarahkan kegiatan peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Jadi kalau berdasarkan ini, sudah variasi ngajarnya aja masih belum cukup Bapak Ibu. Gimana anak didorong untuk bisa lebih mandiri, untuk bisa lebih belajar dan juga ada capaiannya. Nah mungkin salah satunya dengan adanya komunitas anak berprestasi, adanya lomba-lomba secara berkala itu bisa memberikan motivasi dan semangat serta dorongan dari siswa untuk lebih meningkatkan prestasinya. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin kalau untuk JT1 guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik serta metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Padahal ini sudah baik nggih Bapak Ibu opsi 2. Nah, saya selalu kliknya itu untuk pembelajaran itu masih di opsi 2. Karena sepertinya saya belum melihat naik ke opsi 3 dan opsi 4. Padahal ya kalau kita lihat di opsi 2 sudah baik, tapi saya ingin menyampaikan kalau terkait poin ini masih di opsi 2. Kemudian di sini ada keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Kalau kita lihat di opsi 4, guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Guru mampu melakukan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran agar semua peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Ya, jadi selama ini saya masih kliknya kalau untuk keterpaduan penilaian dan pembelajaran kalau nggak opsi 1 ini opsi 2. Kalau kita lihat di opsi 1 nih, guru melakukan asesmen pada awal pembelajaran namun tidak digunakan untuk merancang pembelajaran ataupun untuk mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih.
Guru mulai melakukan asesmen beberapa kali, tidak hanya saat mendekati masa pelaporan atau rapor, namun asesmen dilakukan untuk memberikan nilai kepada siswa dan belum digunakan untuk merancang pembelajaran. Guru hanya menggunakan asesmen yang disediakan dalam buku teks atau modul ajar. Kalau opsi 2-nya, guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih ketika merancang asesmen. Guru mulai memperhatikan kesesuaian antara asesmen dengan tujuan pembelajaran. Jadi terkait pembelajaran ini indikatornya sangat tinggi Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu sudah baik nih, opsi 2 ini kan baik ya. Tapi opsi 3 dan opsi 4 itu lebih wow gitu Bapak Ibu. Jadi selama ini terkait pembelajaran itu saya kalau tidak di opsi 1, di opsi 2 melakukan penilaiannya Bapak Ibu. Kemudian di sini terkait pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik. Ini ada asesmen. Berdasarkan hasil asesmen formatif di awal pembelajaran, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fase capaian pembelajaran mayoritas siswa. Berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fase capaian dan dengan memberikan perhatian khusus terhadap sebagian siswa yang membutuhkan perlakuan, materi dan atau metode belajar yang berbeda. Ya, sebenarnya kan ini sudah dilakukan di opsi 2 sudah baik, bahkan penuh perjuangan gitu. Ya, tapi kalau kita lihat Bapak Ibu ini di opsi 3 dan opsi 4 itu ada sekolah menyelenggarakan berbagai program seperti pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya yang membutuhkan pengayaan atau tantangan lebih. Ini berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, siswa di kelas dibagi menjadi 2 kelompok menurut capaian belajar mereka dan demikian siswa dapat belajar sesuai dengan capaian belajarnya. Lalu kemudian di sini ada kolaborasi antar guru juga yang belum berjalan optimal di JT1 karena komunitas belajarnya belum berjalan, kemudian refleksi evaluasi internalnya juga belum berjalan, begitu Bapak Ibu. Jadi ini saya sampaikan apa yang masih kurang, harapannya ke depan bisa ada perbaikan dan juga tadi ada komitmen serius dari Bapak Ibu sebagai sekolah yang terpilih nggih. Ada banyak sekolah lain yang punya semangat dan motivasi luar biasa namun tidak terpilih. Jadi mohon ini semua nih, di sisa waktu 5 bulan terakhir nih Bapak Ibu atau separuh jalan, Bapak Ibu bisa lebih komitmen untuk melaksanakan dan penyerapan program, penyerapan anggarannya jadi bisa lebih optimal gitu dan berkah barokah. Ada yang ingin ditanggapi Bapak Ibu dari yang saya sampaikan atau di PMO bulan ini? Monggo barangkali ada masukan ataupun hal-hal lainnya Bapak Ibu silakan. Kira-kira yang saya sampaikan tadi rada bingungin atau bisa terima? Monggo Bu Dia, Bu Retno. Ya, terima kasih Ibu telah memberi gambaran baru tentang bagaimana pengembangan pembelajaran di sekolah, terutama tentang bagaimana pembelajarannya agar lebih maju lagi dan bagaimana menampung anak-anak yang punya prestasi. Ini perlu ditindaklanjuti oleh sekolah. Itu terima kasih atas bimbingannya dan masukannya yang sangat luar biasa sekali yang belum kami laksanakan di sekolah kita. Terima kasih Ibu.
Oke, nggih, baik. Jika tidak ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu, PMO bulan Maret saya cukupkan, saya sampaikan summary-nya, saya sampaikan kembali untuk bulan April, nggih, Bapak Ibu mohon dapat dilaporkan nanti. Yang pertama terkait dengan diferensiasi dan proses pembelajaran komunitas belajar, dan juga nanti bisa ditunjukkan aktivitas pembelajaran, pengajaran, dan komunitas belajarnya. Mungkin untuk bulan April itu dan juga Bapak Ibu bisa memetakan nggih dan merasakan apa yang masih belum optimal, jadi bisa ditambah dan dilengkapi. Mungkin dari saya sementara cukup terkait dengan PMO ini. Sekali lagi Bapak Ibu semangat, dan core Bapak Ibu itu utamanya adalah di pengajaran. Jadi barangkali memungkinkan misalnya kok ada hal-hal lain yang sekiranya menguras atau perlu perhatian lebih di bidang administrasi, monggo bisa dirembuk dengan sekolah. Karena juga ada sekolah yang memiliki karyawan gitu Pak. Barangkali kok memungkinkan. Atau bagaimana mungkin bisa pembagian kinerja dan yang lain-lain, jadi ke depan bisa lebih baik. Karena juga kita sebagai manusia kan punya keterbatasan tenaga, waktu, dan juga prioritas kesehatan yang utama. Kalau beban kinerja banyak pikiran dan fokus tinggi itu tidak baik juga. Nanti kalau sakit kan tidak baik. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu, saya senang sekali dengan JT1, PMM-nya sudah lulus semua, dan Pak Haryadi sudah baik dalam memimpin pelaksanaan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM ini, dan juga pelaksanaan program di 1 semester pertama. Namun masih ada yang belum optimal dari JT1, yaitu terkait dengan pembelajaran. Jadi tadi yang sudah kita sepakati untuk bulan Maret menjelang April, silakan dirancang program pelatihan atau peningkatan pemahaman, peningkatan kualitas, dan peningkatan kompetensi dari Bapak Ibu guru. Kalau 1 semester kemarin perhatian kepada peserta didik sudah baik, 1 semester ke depan fokusnya adalah dengan SDM-nya Pak Haryadi. Gitu. Nggih, saya cukupkan Bapak Ibu. Terima kasih perhatiannya. Sehat selalu. Selamat berhari libur hari Minggu. Mohon maaf atas banyak kurangnya pendampingan dan yang lain-lain. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan April. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, monggo samileh mboten napa-napa. Mohon mundur diri Bu, karena segera ada acara menjenguk teman yang sakit. Oh nggih, nggih. Semoga lekas sembuh Pak beliaunya. Nggih, monggo. Nggih. Nggih.